Mitra bisnis, vonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa penganiayaan hingga berujung tewasnya Dini Sera Afrianti jadi sorotan banyak pihak. Menurut majelis hakim, anak anggota DPR dari fraksi PKB itu tidak terbukti bersalah atas pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini. Bahkan hakim menilai Ronald Tanur masih berupaya melakukan pertolongan di saat korban kritis dengan membawa korban ke rumah sakit. Hakim mengatakan Dini meninggal karena ada penyakit lain disebabkan minum minuman beralkohol saat karaoke. Nah, apa komentar Anda mengenai vonis bebas untuk Ronald Tanur ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Indonesia kan katanya negara Pancasila kan, tapi banyak orang tidak menghormati, lebih hormat lebih hormat agamanya. Kenapa? Contoh aja, kita naik motor, semua pakai hijab, nggak pakai helm, pegang latara. Itu satu contoh. Negara ini carut marut, nggak semua bangsa ini cocok, ada yang nggak cocok. Ada yang cocok hidup negara ini, ada yang nggak cocok. Nama kan manusia kan. Kalau carut marut hukum ini kan mereka kan bisa beli, ya nggak? Hukum bisa beli, impor apa bisa diatur. Nah, ini negara ini memang begitu. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Ada yang cocok model seperti Kim Jong Un, ada yang nggak cocok. Gitulah negara kita. Tergantung jiwa kita, ya nggak? Kita punya adab, ya nggak? Kita punya kultur. Kalau saya ini nggak cocok, saya mesti tegas. Baru bisa negara ini nggak kacau. Contoh Korea Utara kan. Korea Utara nggak kalah loh sama bangsa kita loh. Padahal hidup rapi. Di hari ini bahwa mereka merayakan itu kemerdekaan. Itu rapinya gitu. Kenapa mereka bisa? Kita kan hanya ngomong doang. Kata bangsa beragama, ya gitulah. Nilainya ada antirnya juga. Kalau penganiayaan kan pasti ada penganiaya. Nah kalau yang bebas, siapa yang menganiaya gitu? Masa menganiaya di sini kan tidak mungkin. Jadi pasti ada seseorang lain. Kalau memang yang bersangkutan divonis bebas gitu. Ya, demikian pendapat saya kira-kira. Ya, kalau menurut saya sih itu jelas ya. Kalau menurut saya itu hakimnya perlu diperiksa kok. Ya lihat aja nomor rekeningnya apa semuanya gitu loh, jelas kok semuanya, ya kan. Satu, kedua, itu jelas CCTV ada semuanya, ya kan. Apa bukti apa lagi yang perlu harus dibuktikan? Semua kan tertulis ada di CCTV-nya, ya kan. Ya kalau menurut saya itu aja sih. Yang penting semua hukum jelas, jangan abu-abu. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Alex. Selanjutnya ada Pak Agung, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Agung. Ya. Saya pikir dari zaman Soekarno sampai zaman sekarang, saya di Dodo, rata-rata penegakan hukum masih pilih kasih atau abu-abu, atau tajamnya di kalangan bawah tapi tebal di kalangan atas. Itu contoh buktinya sudah banyak sekali. Dulu belum viral karena pers masih dikekang. Sekarang pers sudah tidak dikekang sejak reformasi, jadi bisa bebas memberitakan kejahatan. Lagi pula dijamin dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 bahwa suatu tindak kejahatan bisa dibuka ke publik oleh siapapun. Lalu pasal 28 Konstitusi 245 pencegahan diseret kumpul itu kan dijamin juga kan untuk membuka secara lisan dan tulisan. Jadi ya kita ini harusnya melaksanakan undang-undang. Negara kita berdasarkan hukum pasal 3 Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Tapi prakteknya dari dulu kekuasaan ya, lebih kekuasaan atau uang gitu yang lebih bisa menyetir masalah hukum di yudikatif. Dan ini menyedihkan sebagai negara hukum di negara kita. Kalau diganti presiden berikutnya belum tentu menjamin juga, karena sudah berkali-kali presiden sampai 7 sampai sekarang masih begini-begini. Jaminan itu tidak ada, apalagi kita tahu bahwa kan anaknya jadi wakil misalnya, kroninya jadi presiden. Kita tahu juga sandiwara Indonesia ini dimulai dari dulu sampai yang akan datang tuh sekarang dimulai udah. Jadi kemungkinan walaupun sudah diganti masih begini saja. Terima kasih, teman-teman. Jadi dari saya dengar banyak yang memojokkan hakim ya. Jadi kalau yang lain menyalahkan hakim, bukan saya artinya tidak setuju, tapi kita perlu pertanyakan juga dasarnya hakim membebaskan itu kan masukan dari kejaksaan. Bukti-bukti itu dikumpulkan kejaksaan yang diterima kejaksaan dari kepolisian. Nah ini, jadi inputnya ini dari kepolisian diproses oleh kejaksaan. Sehingga publik melihat apa delik dari perkara ini sehingga si hakim memutuskan bebas. Ini konspirasi hukum ini kadang-kadang
kita tidak bisa terjebak dalam satu bagian, misalnya hakim saja atau polisi saja. Dan kejahatan-kejahatan semacam ini sudah sering terulang di negara kita, di mana yang terakhir itu kadang-kadang disalahkan. Padahal yang terakhir itu hakim itu kan tidak mengumpulkan fakta, tidak mengumpulkan data, tidak melakukan pemeriksaan. Dia hanya mendengar dari apa yang disampaikan oleh jaksa dan apa yang disampaikan oleh pengacara, lawyernya. Saya kira itu bisa jadi renungan kita supaya kita juga lebih jeli melihat bahwa kejahatan dari mafia peradilan ini tidak hanya di dalam posisi hakim. Terima kasih. Kita ketahui bahwa ketua majelis hakim memang adili kasus almarhum Dini dan Robert Nato atau siapa itu pembunuhnya kemungkinan terdakwa atau tersangka, itu adalah juga ketua majelis hakim di kasus pembunuhan Stadion Kanjuruhan, para penonton Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, yang waktu itu korbannya 200-an apa berapa itu yang meninggal itu ya, dan luka-luka di jumlah 300-an atau 400-an kalau tambah yang luka-luka. Dan itu juga keputusannya kan waktu itu di Kanjuruhan katanya ada salahnya penonton juga, kemungkinan seperti itu, padahal penontonnya korban selain yang terjebak pintu stadion itu, kemungkinan seperti itu ya. Lalu yang lain-lainnya yang di atas masa nggak tanggung jawab gitu saja, kan lucu negara ini. Lalu sekarang ada kasus baru lagi, pembunuhan almarhum Dini, pembunuhnya mantan anggota DPR. Dia bisa bebas. Kalau pengadilan jujur dan adil di negara kita seharusnya tidak bebas dan yang bersalah itu tetap bersalah. Cuma di negara kita ya biasalah. Berdasarkan konstitusi pasal 3 Undang-Undang 1945 negara hukum. Tapi prakteknya negara semau gue yang di atas itu yang punya duit dan berkuasa, kemudian seperti itu. Ya ini begini jadinya, ini kan ada jaksa penuntut kan. Nah sekarang kita lihat jaksa penuntutnya banding nggak gitu. Kalau jaksa penuntutnya nggak banding ya semuanya sakit gitu. Ya sekarang jaksa penuntutnya banding nggak, nanti putusan bandingnya gimana? Di pengadilan tingkat lebih atasnya lagi gitu loh. Tapi ya ini satu hal yang heboh lah. Ini masalah berita ini ya, memang ini sangat heboh sekali. Ya gitulah, kita tinggal di negara yang katanya negara hukum, seolah-olah ini hukum kita ini sepertinya kayak dibeli gitu. Kasus kayak begini ya, coba deh, kalian coba nonton film Peppermint. Kalau kalian tahu film Peppermint, hampir mirip seperti ini. Dimana keadilan itu dibalikan fakta, ya kayak seperti ini. Kayak cerita film Peppermint. Suaminya sama anaknya kan mati ditembak oleh 3 kartel narkoba. Nah, begitu pengadilan malah dibalikin fakta. Merasa pengadilan nggak bersalah, malah disalahkan ke korbannya. Akhirnya ya itu, pelaku dibebas gitu aja. Tapi ya nggak akan tinggal diam ya. Pokoknya ya kayak film Peppermint lah. Cobalah kalau kalian nonton film Peppermint, seperti inilah kasusnya deh. Ya gitulah, susah lah negara kita ini. Hukum kita ya nggak tegas. Itu jaksa penuntut yang jadi pertanyaan. Ya sakit lah pokoknya, negara kita ini sakit hukum lah, gitu aja lah. Ya kalau soal hukum sih sebenarnya nggak bisa dikomen ya. Kita nggak, Indonesia ini saking terlalu banyak drama politik ya. Jadi yang kayak gini-gini, jadi kita nggak tahu sebenarnya dan kebenarannya. Jadi ya yang terkuak di media itu kan seolah jadi ini karena ada penguasa, jadi dia bisa bebas atau gini gitu. Tapi intinya kan kita nggak ngerti itu hukumannya, status hukumnya sebenar-benarnya kejadiannya seperti apa, kita juga nggak tahu. Jadi ya memang menurunkan kepercayaan ya dalam masyarakat ya. Nang ning nang ning nang 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 Ya Ronald ya, siapa lagi gitu. Itu maksudnya anaknya pimpinan yang atau mungkin pimpinan apa ketua umum dari PKB ya. Cuman kalau dilihat dari segi orang awam itu kan katanya kasus penganiayaan. Artinya ya 99% ada hubungan dong. Oke lah, mungkin hasilnya katanya penyebab kematiannya bukan disebabkan oleh penganiayaan, mungkin ada penyakit atau apa. Tapi kan kenapa disebut kasus penganiayaan? Jadi sedikit banyak tuh ada gitu loh, mungkin 1%, 2%. Dan kalau menurut Mama sih vonis bebas ya harusnya jaksa penuntut lah naik banding gitu ya. Jadi seenggaknya ya mungkin berapa tahun gitu, nggak bisa lah langsung bebas. Itu Pan, dulu Pan.
Menteri apa tuh yang penjahitan tuh bilang itu toksik namanya pantok. Toksik apa toksin tuh? Toksik ya? Iya, toksik itu semuanya kayak begitu tuh. Kecuali pengadilan Tuhannya baru yang mantap. Kalau pengadilan kanan kiri bawah atas semua toksik. Ya gitu aja. Ya gini, memang keadaan hukum di negara kita memang begitu. Kalau nggak viral itu nggak bakalan benar, karena kan itu hukumnya itu membela yang bayar, bukan membela yang benar. Garbage in, garbage out. Itu komentar saya, tapi artinya dalam. Sampah masuk, sampah juga yang keluar. Jadi jangan harap kalau kita masukkan sesuatu sampah ke dalam kotak terusnya bisa jadi emas. Itu mungkin cuma pesulap aja yang bisa, seperti kayak Mas Tarno gitu kan. Dimasukin sampah, plok jadi apa, plok gitu, terus jadi emas gitu kan, ya kan? Cuma gitu aja semua pesulap yang bisa mengubah sesuatu yang nggak berguna menjadi berguna kan. Tapi kalau dalam kasus ini banyak tersangka, banyak terdakwa yang akhirnya bebas, itu berarti penyidiknya itu tidak berkualitas. Banyak sekali, bukan cuma kasusnya Hadi Tanur, ini kasus Eni dan Eki juga itu ada bebas juga. Itu berarti penyidiknya nggak berkualitas. Berarti yang dipertanyakan bagaimana proses rekrutmennya, gitu loh. Udah jadi rahasia umum, masuk polisi itu harus nyogok. Kalau nggak nyogok nggak bisa dari polisi. Nah, karena nyogok itu akhirnya yang diterima ya orang-orang yang nggak berkualitas gitu loh. Orang-orang yang betul-betul nggak bisa kerja, gitu loh. Ya kalau sudah kerja ya gitulah. Kalau sudah polisinya udah nggak berkualitas ya akhirnya menyidik itu bukan berdasarkan sains, tidak berdasarkan ilmiah, tapi berdasarkan tebak manggis gitu loh. Bahkan ada juga yang pakai dukun buat nyari tersangka itu. Kan aneh, nyari tersangka pakai dukun. Emangnya mau melet orang? Nah itu jadi katanya saya pesan kepada Kapolri, itu seharusnya perekrutan polisi itu harus dirubah ulang lah. Itu harus, maksudnya harus penyidik yang nggak berkualitas disingkirkan aja sudah lah. Ganti yang betul-betul berkualitas, kalau perlunya rekrutannya nggak pakai nyogok gitu loh, bisa langsung masuk polisi yang betul-betul berkualitas. Jadi betul-betul ketika menangkap orang itu nggak salah-salah kayak sekarang ini gitu loh. Itu aja komentar saya. Ya. Saya lihat hakimnya itu pada Manik, Mangapul, Anitio itu udah masuk angin ini. Masa dia nggak tahu data-data yang bukti yang jelas? Yang jelas itu kan tahu CCTV bahwa dia itu dipukul, dianiaya, dipukulin, digebukin. Ini pada Manik ini, hakim ini udah masuk angin atau dikasih duit berapa ini, banyak menyanyi ini. Hakim ini kan sekarang bukan malaikat lagi, hakim ini udah iblis, setan dia. Jadi setan itu perlu menyan, dikasih menyan dia. Itu aja. Jadi ini bagaimana penelusuran dari Mahkamah Agung menindak. KAI juga bisa berani nggak dia menindak itu. Ini hakim ini masuk angin. Ini mah hakim pakai kacamata kuda, ya kan? Jelas-jelas bunuh. Saya nggak tahu ujung-ujungnya apa, itu nggak tahu bisa bebas begitu. Kalau mau tahu jelas, periksa itu keuangannya, ketahuan itu. Nah, itu benar-benar murni hukum ditegakkan, ya kan? Atau kita ngomong kasarnya gembos. Mana ada aturan orang hukum tuntut 12 tahun bebas. Makanya nggak heran kalau kita bilang hakim-hakim di Indonesia oknum, jaksa, polisi. Nggak ada yang benar, banyak oknum-oknumnya itu yang nggak benar itu banyak itu. Kaya-kaya itu, pintar sembunyiin lagi sekarang harta kekayaannya. Makin ditangkap, makin disembunyiin. Jangankan pencegahan. Pencegahan yang paling manjur itu hukuman mati. Hakim itu ya, kalau saya dulu di Australia, saya punya teman manajer bank. Dia ada kasus, dia seumur hidup tidak boleh ada di urusan keuangan publik. Terus dan dia tidak dikasih keringanan hukum. Orang hukumnya 3 tahun, dia harus 6 tahun. Karena dia dipercayakan, apalagi ini wakil Tuhan.
Ini terbaliknya wakil hantu. Hantu juga salah, hantu nggak berbuat jahat kok. Hantu setan nggak ada yang buat jahat. Yang jahat manusianya. Ya paling manjur. Ya tapi sulit sih mau suruh siapa periksa. BTK ya gembos. 40 miliar BTS. Jadi pusing gue. Itu korbannya tuh orang kaya atau orang miskin korbannya? Nah, terus pertanyaan kedua, ini si bukan tersangka, terdakwa ya. Ini orang kaya atau orang miskin? Udah punya kekuasaan, orang kaya, double itu Mbak, ibarat mainkan tuh blackjack itu. Baratnya amunisinya udah lengkap, itu mau diapain lagi coba? Anak anggota DPR, orang kaya, punya kekuasaan, ya sudahlah. Karena di negeri ini orang miskin tuh nggak boleh dapat keadilan. Yang bisa keadilannya orang itu bisa dibeli dengan sejumlah uang, entah berapa miliar saya nggak tahu ya. Yang pasti nggak sampai triliunan lah, mungkin masih sekitar miliaran rupiah. Cuma yang saya sayangkan si korban ini kan pertama udah orang miskin, udah pasti dia akan kalah ya. Kenapa nggak ada LBH yang penting untuk membantu gitu? Apakah karena kasus ini nggak bernuansa politis, jadi yang tadinya sok-sok pahlawan kesiangan jadi enggan membantu gitu loh. Biasanya kan kalau ada kasus yang bernuansa politis tuh langsung keluar sarang, pura-pura sok-sok bantu ini itu, padahal ujung-ujungnya ya cuma cari nama doang. Ujung-ujungnya yang bilang bukan mereka, orang lain juga. Jadi hal ini sih yang perlu diperiksa sih bukan si hakimnya, bukan terdakwanya atau segala macamnya. Yang perlu diperiksa tuh ya diri kita sendiri. Kenapa kita mereka sebagai hakim? Kenapa kita mereka sebagai anggota DPR? Kenapa kita mempercayakan nyawa kelanjutan hidup kita kepada mereka gitu Mbak? Jadi mungkin kalau ada kasus-kasus kayak gitu itu jangan ditangkap Mbak, langsung dihakimin masa aja udah selesai. Ini menurut saya ini hakimnya kebanyakan menyan ini. Jadi keblebekan menyan yang saya bakar. Sudah jelas itu ada CCTV-nya, kronologisnya cetha seperti itu. Bahkan setelah dilindas di basement itu kan cuma katanya mau dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke apartemen dulu, nggak dibawa ke rumah sakit. Baru kemudian temannya pada datang, terus dibawa ke rumah sakit, ternyata kemudian meninggal di perjalanan. Itu kan menunjukkan bahwa jelas itu kasusnya cetha, melo-melo, nyolok motor. Kemudian juga ada visum rumah sakit itu sudah dinyatakan ada benda tumpul. Tapi kok dia malah bikin kesimpulan sendiri, minum alkohol mati. Itu nggak ada orang minum alkohol yang nggak dicampur-campur sampai mati, itu jarang gitu. Ya kalau paling kelenger aja. Menurut saya gini Bu ya, memang tuh kenapa ya keadilan sosial itu jadi sila yang kelima Bu ya. Karena keadilan sosial itu paling susah diwujudkan. Jangan kan di tingkat Indonesia, di tingkat dunia pun, dunia ini kacau itu karena keadilan sosial tuh nggak ada Bu ya. Kalau ada keadilan sosial tuh dunia pasti nggak bakal kacau. Itu yang paling penting. Keadilan sosial itu mesti ditegakkan ya. Tapi kalau belajar dari kasus pembunuhan Joshua ya sama Pak Sambo waktu itu buktinya kalau seluruh rakyat bertindak Bu ya, bekerja sama gitu ya, kuasa hukum semua benar-benar kerjasama. Cuman saya waktu itu Pak Menterinya bagusnya Pak Mahfud MD ya. Kalau kasus yang sekarang ini, kasus Vina, kasus yang lain-lain itu, wartawan yang dibunuh itu segala macam itu kan Pak Mahfud udah nggak jadi menteri Bu ya. Jadi saya rasa sih susah ya untuk seperti kasus Pak Sambo ya. Kalau Pak Mahfud itu berani ya, bintang 2, bintang berapa aja. Kalau salah sama dia ditindak. Kalau yang sekarang ini kayaknya sih belum tentu seperti Pak Mahfud gitu Bu ya. Jadi kalau mau Indonesia bagus tuh mesti pilih orang-orang yang seperti Pak Mahfud MD tuh Bu. Jadi menteri, bahkan kalau bisa jadi presiden ya nantinya ya. Mungkin Indonesia itu bisa mencapai yang disebut keadilan sosial Bu ya. Kalau begini tuh sih saya khawatirnya nanti kalau aparat hukum kayaknya main-main ya, KPK, kepolisian, kejaksaan, itu nanti kalau rakyat udah marah jadi keadilannya bukan oleh hukum Bu ya, keadilannya oleh massa nantinya. Itu kan bahaya. Itu aja sih Bu, makasih. Jadi kalau menurut saya kembali lagi pada persoalan hukum di Indonesia ini ya Bu. Kalau seumpamanya persoalan yang demikian itu kita kalau masyarakat menilai itu ya biasa angin lewat aja. Karena seperti kasus Jessica Kumala Wongso dan kemarin yang baru viral lagi yang anak diperkosa, dibunuh segala macamnya, begitu juga kasus-kasus yang belum terungkap. Ini salah satu kewenangan hukum itu sendiri berdiri di atas regulasi oligarki pemerintah yang sangat absolut menurut saya Bu.
karena kita melihat dari setiap periode kekuasaan itu beralih, dan begitu juga peralihan terhadap keamanan nasional sangat kuat arti dari untuk mengamankan situasi yang demikian itu. Terlebih kita berkonflik dengan politik internasional. Ini kita perhatikan dari tahun ke tahun, seperti KPK dipegang kepolisian, independennya dihilangkan. Ya suruh aja polisi ngurusin korupsi itu sendiri. Tapi kenyataannya kan kepolisian kita lempar tanggung jawab ke KPK. Artinya kan di situ sendiri kebijakan profesionalitas daripada badan institusi negara, kita meyakini bahwa banyak kekurangan untuk SDM kita yang lebih ke depannya, seperti informatika, badan pendidikan, badan kesehatan, berapa komposisi dalam suatu produk yang dikonsumsi masyarakat. Kita notabene selalu memberikan tar atau kafein yang berlebih. Kalau seumpamanya komoditas rokok itu sendiri kita bisa batasi kadarnya. Dengan demikian kan kita bisa mengefisiensikan yang seharusnya kita boros, kita bisa hemat. Jadi mungkin begitu aja Bu Anita. Perlu banyak revisi di segala bidang. Mungkin gitu. Hukumnya harus tegas dan jelas. Jadi negara ini bisa maju. Lihat aja tuh kayak Singapura. Semua kalau rakyat Singapura mau keluar negeri visa dibebaskan. Situ hukumnya tegas dan jelas, buang ludah aja nggak boleh. Ditama orang punya handphone ketinggalan nggak berani ambil. Kalau ketangkap langsung. Nggak tegas dan jelas. Kalau kita harus begitu, nggak boleh dibiarin aja seperti minuman-minuman yang mematikan rakyat, membuat penyakit pada rakyat. Masa masih boleh diproduksi? Nanti generasi yang akan datang bagaimana kalau yang memajukan bangsa ini kalau pada sakit itu? Udah terbukti sakit diabetes pada tuh anak-anak. Itu aja Bu. Iya, saya cuma mau lihat dagelan selanjutnya. Wah, nanti ya cuma saya tambahkan lagi. Itu masalah data kita, data nasional kita yang di-hack kayak gitu, bagaimana kelanjutannya hukumnya itu? Yang meminta tebusan. Kan seolah-olah permainan hukumnya ini cawe-cawenya ada, tapi nggak dilacak. Coba kalau misalnya orang ecek-ecek, mungkin dilacak mereka. Kelanjutannya bagaimana itu penegakan hukumnya itu? Data nasional kita diacak-acak, diambil dengan ancaman uang sampai miliaran rupiah. Cuma kita mau menunggu kelanjutan saja kok nih, data nasional ini bagaimana itu? Dengan denda-denda itu yang diancam kita itu, kita diam saja sampai kayak begini. Ya udah, kita tonton dagelan selanjutnya lah. Berita apa lagi yang kita lihat dagelan nanti besok. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Hendri atas opininya dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.